Sampaikah doa anak mu'allaf, orang tuanya yang tak Islam? Maka istighfaru Ibrahim, doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya, illa am mau'idatin wa'adaha iyah, hanya sekedar menunaikan janji. Ayah Nabi Ibrahim itu kafir, tak Islam. Lalu dia menunaikan janji, didoakannya ayahnya. Falamma tabayyana lahu, sesudah jelas baginya, annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri, tak mendoakannya lagi. Itulah dalil kalau sudah meninggal tidak boleh didoakan. Serahkan saja sama Allah. Ya Allah, ku serahkan hambamu ini kepada engkau. Nah, begitu caranya. Ini hamba engkau, ini ciptaan engkau, ini makhluk engkau, ku serahkan. Tapi kalau dia masih hidup, ada doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan saudara kami yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah, karena mereka buat jahat karena tak tahu. Mari kita ucapkan sama-sama, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kuserahkan hambamu ini ya Allah, kuserahkan ciptaanmu ini ya Allah, kuserahkan makhlukmu ini ya Allah kepada engkau, wahai engkau ya Allah, pencipta segala makhluk. Bagaimana cara melunasi utang pada orang tapi kita tak tahu di mana dia berada? Carilah. Cemana cara mencarinya? Cari di Google. Saya banyak jumpa kawan-kawan SD saya dulu, kawan-kawan SMP saya dulu. Saya ketik di Google, dapat FB-nya. Saya tanya, hai, gimana sekarang? Akhirnya terjalin silaturahim, buat grup WA. Kalau sudah dicari tak jumpa, cari kampungnya. Saya cari kawan-kawan saya SD dulu. Saya cari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumah kawan saya SD dulu ada. Oh mohon maaf pak, udah dijual lama. Dicari di internet tak ada, dicari rumah lamanya tak juga ada. Gimana cara membayar utangnya? Ingat, utangmu dulu berapa sama dia? Berapa utang sama dia? Ada kira-kira 3 kali makan bakwan lah Pak Ustaz. Berapa utang kau sama dia? Saya minjam duit dia 10.000. Tahun berapa? Tahun 90. Saya tahun 90 kelas 1 sanawiyah di Muallimin Al-Wasliyah Medan. Nasi bungkus waktu itu sebungkus masih 750 perak di Simpang Limun. Berarti kalau 10.000 sekarang berapa itu? Dinominalkan menurut harga emas. 10.000 tahun 90, berapa harga emas tahun 90? Nominalkan sekarang, maka duitnya itu misalnya tahun 90 sekarang 1 gram emas 500.000. Tahun 90 berapa harga emas? 500.000 sekarang. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Pembangunan Islamic Center. Waalaikumsalam. Ini ada saya mau kasih untuk 100 sak semen. Ini wakaf apa sedekah Pak? Kalau saya tanya-tanya, ambil aja lah. Tak perlu pula diucapkan. Ini aku bayarkan 100 sak semen utangku ke kawan SD ku kemarin tunai. Cukup aja dalam hati saya. Kalau istri kita melahirkan pas di hari punggahan, gimana cara mengqadha puasanya Pak Ustaz? Apakah qadha puasa atau ikut bayar fidyah? Ibu melahirkan anak, saat mengandung ibu tak bisa puasa 30 hari. Saat menyusukan anak tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. 1 orang anak, maka ibu punya hutang 90 hari. Mau diganti tahun berikutnya
menyusul adiknya juga. Jadi jangan kalian sangka adik-adikku, kalian datang ke dunia ini enak saja. Kalian pikir enak. Orang tua melahirkan, meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan, dan mereka masih punya utang 90-an bayar. Man mata, kalau ibu mati meninggal dunia, wa alaihi syaun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, anaknya wajib menggantikan puasa emak. Pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia kuat-kuat, bisikkan ke telinganya, berapa utang puasamu yang belum kau bayar, mak? Siap? Siap? Pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia, bisikkan ke telinganya, berapa utang puasamu yang belum kau bayar, mak? Kalau maknya sudah meninggal dunia, tak tahu berapa jumlahnya, kirim saja doa banyak-banyak. Ini udahlah tak menyenangkan hati orang tua, mencium tangannya tak pernah, memeluknya tak pernah, mencari surat tanahnya pula menyuruh jual. Juallah sawit mak yang di sana tuh, mak. Kalau ada anak model begini, celupkan aja ke sungai. Tak ada gunanya dia lama-lama hidup di dunia, buat semak aja. Ibu-ibu, bayar puasa ibu yang tinggal kemarin. Bagaimana cara membayarnya? Bukan membayar fidyah, tapi qadha. Apa namanya? Qadha, ganti puasa. Adapun yang bayar fidyah, ibu-ibu yang kena penyakit diabetes akut, penyakit mah akut, tak bisa sekarang, tak bisa besok, tak bisa lusa, tak bisa sampai mati, itu baru bayar fidyah. Tapi kalau masih bisa puasa, maka diqadha. Ibu-ibu yang sudah tua tak bisa lagi puasa, bayar fidyah. Jelas? Bagaimana cara membina supaya keluarga ini sakinah, Pak Ustadz? Yang belum nikah jangan pacaran. Nampak kalian ada yang agak cocok nampak, akan tengok kemana arah dia pulang nanti. Ke kiri apa ke kanan? Udah jelas rumahnya, datang jumpai bapaknya. Pak, kemarin waktu acara tablik akbar Ustadz Somad itu ku tengok bapak dari jauh. Terus sebetulnya bapak tak apalah, aku konsen anak bapak itu yang ku tengok. Aku tak ingin hanya kita bertetangga, Pak. Aku tak ingin kita cuma satu kota di perdagangan, Pak. Aku ingin kita lebih dekat lagi, Pak. Apa maksudnya? Aku ingin meminang anakmu dengan bismillah. Kalau diterimanya, alhamdulillah. Kalau ditolaknya, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Betul? Jangan kalian stres. Ini begitu ditolak langsung beli tali plastik, ikat ke tiang, jatuh, patah tiang. Jangan pacaran, karena pacaran adalah merusak perempuan. Perempuan pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang gembung laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang kehilangan kehormatan segel rusak, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari mengandung, pokoknya tak ada untungnya. Makanya yang sekarang masih pacaran, putuskan sekarang juga. Buka HP, delete. Kalau kau memang jantan, datang ke rumah. Kalau aku tak berani, bencong. Aku tak mau kawin laki bencong. Kalau kau memang kau jantan, datang ke rumah. Setuju? Tengok, mereka udah setuju dah. Tinggal plan aja, berani apa tidak? Orang tua, kalau laki-laki sudah niat baik, anak perempuannya sudah siap, jangan kalian halang dengan harga mahar yang melambung tinggi. Turunkan harga mahar. Siap? Siap. Yang bilang siap itu mak-maknya, bukan kalian. Ibu, jangan sampai anakmu makan di daun, padahal mereka mau makan di pinggan. Paham cerita saya ini? Jangan sampai mereka makan di daun, padahal mereka sudah punya niat baik untuk makan di piring. Sebelum menikah, jangan pacaran.
akadnya mesti akad yang islami baik. Jangan nikah tanpa ada wali. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, saksi yang adil. Perempuan punya ayah, punya emak. Ayah perempuan, emak perempuan. Jangan kalian tengok calon menantu datang karena hartanya. Kalau datang naik ojek kalian usir, datang naik Grab kalian suruh pulang, datang naik Alphard baru kalian suruh masuk. Rupanya rental. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan mereka dengan anakmu, nikahkan mereka dengan adikmu, nikahkan mereka dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang besar, kerusakan yang luar biasa. Setelah hamil barulah kau sibuk menikahkannya. Efek menikahkan anak yang hamil 4. Yang pertama, anak nanti lahir laki-laki tak bisa jadi wali untuk adik-adiknya. Kedua, anak itu meninggal dunia, si bapak tak dapat warisan. Bapak mati, si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, kebetulan anak itu gadis cantik, dipinang orang lain, si bapak tak bisa mewalikannya. Kenapa tak bisa mewalikannya? Karena dia sudah ada ketika akad, sedangkan janin ada setelah akad. Ini barang sudah ada ketika akad, maka tak diakui nasabnya. Sama seperti kertas yang sudah dicoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu mesti hati-hati. Maka kita jaga sebelum nikah, dalam proses nikah, sedang nikah, setelah nikah. Almar'atu, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini perempuan-perempuan ini dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Kalau kau bengkokkan, ikut bengkok. Maka pandai-pandailah bertanya kepada ustaz alim ulama. Mesti ada sabar, menjaga dengan baik. Dituliskan ayatnya, "Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak istrimu, naro, dari api neraka." Ikuti tuntunan Quran dan Sunnah. Kalau tak paham tanya ulama, insya Allah selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya sudah hamil duluan baru akad nikah? Aku nikahkan engkau dengan anakku hamil 3 bulan tunai. 1, anak yang hamil tadi dikandung, keluar anaknya laki-laki, maka anak laki-laki itu tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena mereka saudara seibu, bukan saudara seayah, tak ada hubungan nasab dengan ayah. 2, anak itu kebetulan nanti lahir, setelah itu meninggal, maka si ayah tak dapat mewarisi anak, si anak tak dapat mewarisi ayah. 3, kalau si anak ini lahir perempuan, si bapak tak bisa mewalikannya. Walinya adalah wali hakim fatwa. Oleh sebab itu hati-hati. Apakah nikahnya sah? Nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Perempuan yang hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dinikahkan, nikahnya sah. Yang menjadi efek bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir. Yang keempat, tak boleh pakai bin bapaknya, tak boleh pakai bin. DNA, ini sudah tes DNA anak saya. DNA tak laku mas bro. Apa salah saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Jika anak yang sudah balik tapi dia meninggal, masih bisakah kita berkurban atas namanya? Boleh. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min almarhum fulan bin fulan. Sah. Sampai pahalanya ke kubur, ke alam barzakh. Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi memotong kurban 2 ekor kambing.
Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan umat Muhammad. Umat Muhammad sudah ada yang meninggal dunia. Kambing yang kedua, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal, anaknya pun sudah meninggal. Itulah dalil kurban sampai untuk orang meninggal di dunia. Saya sudah sebutkan dalilnya. Siapa yang tak percaya, kasih nama. Nanti kalau dia meninggal, kupotongkan kurban. Kalau tak sampai, kasih tahu. Ustaz, apakah Imam Mahdi itu ada? Imam Mahdi ada. Siapa dia? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Dia akan datang menegakkan keadilan di atas dunia. Siapa yang percaya kepada itu, percaya kepada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu dicari-cari kampungnya di mana, sudah lahir apa belum. Dulu ketika kami dialog, datang Habib Umar bin Hafiz, ada orang bertanya, Habib, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Di mana berada? Kita hanya disuruh untuk menjaga iman, jaga persatuan, sholat berjamaah, selamat dari Dajjal. Itu yang paling penting. Selamat dari fitnah, selamat dari narkoba, selamat dari zina. Bahwa ada dalam Islam diajarkan percaya di akhir zaman Imam Mahdi, betul, ajaran Islam. Tapi kita tak perlu menghabiskan energi mencari-carinya sudah lahir apa belum. Tapi yang penting adalah kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Bagi yang belum sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah, yang sudah berjamaah diberikan kebaikan. Bagi yang ada keluarganya sakit diberikan kesembuhan. Bagi yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala malapetaka.